Oke bang, kita mulai 1, 2, 3. Oke bang, kita mau nanya nih terkait perselisihan antara Bang Ethan dan Tony Chu yang viral baru-baru ini di Instagram. Gimana sih bang, atau asal muasalnya tuh membuat konten seperti itu, tujuannya apa, dan seperti apa menanggapi keviralan konten abang sendiri? Oke, tujuannya awalnya itu nggak sengaja sih. Jadi awalnya konten saya kan bukan itu ya awalnya ya. Konten saya kan awalnya tentang boxing. Jadi suatu hari lagi lihat-lihat scroll Instagram, nongol lah akunnya si Tony Chu kan. Dan pas lihat videonya itu ya ketemu lah video yang dua orang sama itu. Nah di situ saya langsung kepikiran pengen buat konten karena stok video di konten di akun saya kan lagi nggak ada tuh, jadi konten ini aja lah. Terus saya sambil ngeriak gitu kan. Nah ternyata hasil video itu kan rame tuh. Pas rame banyak yang DM, banyak yang komen, yang ngasih tahu tentang dunia pergiveaway yang sebenarnya. Nah dari situ saya langsung terbuka matanya, langsung saya tahu banyak, tidak sebanyak sekarang gitu. Saat itu tahu banyak, jadinya ada timbul kepedulian dan juga dapat amanat-amanat gitulah dari netizen, dari Bobon Santoso juga komen, dari komen-komen juga yang lain, netizen yang lain. Jadi saya disuruh buat konten seperti itu rutin karena mereka ternyata butuh seseorang yang katanya sih berani ya untuk speak up gitu. Jadi ya udah, awalnya sih gitu. Bang, setelah membuat konten untuk membuka kebobrokan Tony Chu ini ya, setelah konten itu terpublish, apakah ada tanggapan atau chat dari Tony Chu gitu bang? Dia ada DM waktu itu, tanya nyapa lah, salam kenal, terus nanya ada apa nih rame-rame, dia bilang. Ya udah, saya cuma ngejelasin aja, iya begini, netizen banyak yang mempertanyakan alur cerita video itu. Terus dia bilang dia mencoba untuk ngejelasin ke saya kalau itu real, tapi saya bilang jangan jangan jelasin ke saya, jelasinnya ke netizen. Terus akhirnya saya saranin dia untuk bikin video klarifikasi. Ya udah, akhirnya dia bikin video klarifikasi yang tidak klarifikasi. Apakah itu tujuan Bang Eten sampai sekarang masih membuat video-video tentang kebobrokan konten tersebut? Betul, sampai mereka ngejelasin dengan mulutnya sendiri mungkin saya akan berhenti. Tapi kan selama ini setelah uploadan yang Bang Eten publish di IG kan selalu ada korban-korban baru yang bermunculan nih Bang. Nah itu gimana Bang? Apakah membuat makin semangat untuk membongkar atau seperti apa Bang tujuannya Bang? Enggak, makin semangat sih enggak. Kalau justru makin banyak korban, kita sebutnya korban ya, bukan korban benar, korban tanda petik ya, korban konten giveaway lah. Itu sebenarnya pusing, malah kan harus terima aduan tuh, baca komen, bahkan ada yang sampai telepon segala macam untuk saya dengar kesaksian atau ceritanya ya. Pusing sebetulnya, menyita waktu lah. Tapi yang bikin semangat tuh komen-komen yang bilang akhirnya matanya terbuka lah, tercerahkan. Terima kasih bang, sejak ada konten abang saya jadi nggak percaya lagi begitu-begituan, saya udah nggak berharap lagi, saya sekarang lebih pilih kerja daripada minta-minta giveaway. Itu komen-komen yang begitu yang bikin semangat atau keberanian tuh akhirnya nongol lagi. Bang, tapi kan kalau terus-terusan ngupload konten seperti ini kan nggak ada titik terang ya. Ada niatan nggak sih untuk ketemu Tony Chu, duduk bareng terus bicarakan baik-baik terkait hal ini Bang? Mau banget, kan nggak lama dari itu timnya dokter Richard ada hubungin saya kan, mau undang saya podcast sama si Tony Chu. Terus tapi ternyata singkatnya Tony Chu nggak mau lah, akhirnya podcast itu juga nggak jadi. Dan ditambah dokter Richard kan waktu itu ditetapkan tersangka. Tapi dari awal udah penolakan dari Tony dulu, dia nggak mau. Tapi saya berharap mau sih ketemu bertiga, atau saya sama Willy, saya sama Tony, Nah, untuk mewakilkan netizen sebetulnya. selain Tony Chu kan juga ada Willy, dan kemarin abang juga sempat upload konten bareng korbannya Willy juga. Gimana tuh Bang ceritanya Bang bisa ketemu? Sebenarnya bukan korban lah, talent. Kalau Talent. Willy talent. Nah kalau kita Gimana ngomongin tuh? kalau Willy talent, kalau korban Tony ya. Iya. Kalau korban talentnya Willy ya, akhirnya ada orang yang ngasih informasi ke saya kalau videonya bla 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 gitu. Kalau videonya diduga itu settingan, karena tidak ada penjelasan juga kan dari pihak Willy kenapa orangnya ada dua, kenapa di dua video ada satu orang gitu kan. Jadi akhirnya saya temuin si orang itu, saya cari informasi, saya ketemuin, dan saya dengar kesaksian dia langsung kalau ternyata itu ya menurut si talent ini yang bersaksi itu settingan katanya. Makanya tapi saya sekali lagi pengennya dengar dari Willy sendiri sih sebetulnya. Bang, selain Willy, korban dari yang diduga ditipu sama Tony Chu, kira-kira ada berapa Bang yang ngadu ke abang?
sebenarnya bukan ditipu sih, kalau saya agak kurang Dirugikan setuju. lah, dirugikan, Iya, dirugikan. ya, Iya. dirugikan secara waktu. Mungkin mereka udah nge-gift tapi hadiahnya belum dikirim-kirim, atau dikirimnya lama sebulan lebih atau gimana, jadi mereka dirugikan lah, mereka mengeluh lah. Pendapat saya gimana maksudnya? Berapa banyak yang Oh, yang speak up sampai sejauh ini ada 3 kalau yang dari Tony. Itu yang korbannya, korbannya langsung ya, yang pemenangnya ini langsung. Tapi yang saya dengar itu banyak banget. di antara 3 itu motif-motifnya antara lain apa aja sih bang? Ya mereka nge-give. Ini keterangan dari si pemenangnya itu sendiri di video, ada di video saya ada lagi live bareng waktu itu sama dia. Ya konsepnya tuh mereka nge-give, habis banyak nanti dipilih jadi pemenang. Nah, nanti dijanjikan suatu hadiah, misalkan handphone ke iPhone 17, iPhone 14, terus PCX segala macem, dan hadiahnya itu lama dikirimnya. Bahkan sampai harus saya bantu dulu untuk saya follow up. Kayak Willy Salim juga gitu. Si Shirley itu pernah juga ikut giveaway. Shirley itu salah satu pemenang dari Willy Salim ya. Shirley itu pernah ikut live sama si Willy, dijanjikan handphone tapi nggak dikirim-kirim. Akhirnya saya speak up di IG saya. Akhirnya si Willy notice kan, Willy DM saya. Hadiahnya langsung dikirim. Oke, berarti ada sisi positifnya ya dengan speak up yang Bang Eten lakuin ini. Oh iya, jelas. Itu biar mereka tahu gitu korbannya nih atau si pemenangnya ini nagih-nagih gitu loh. Ya saya mewakili sih sebetulnya. Bang, konten-konten Abang ini kan juga dapat respon baik atau tanggapan positif dari Bobon Santoso, terus Polisi Purnomo baik itu ya Bang. Nah, kedepannya Bang mau ngapain lagi sih Bang? Kedepannya saya pengen menjelaskan secara jelas gitu, secara komplit. Ini tuh skemanya tuh seperti apa gitu. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjelekan, tapi biar masyarakat, biar netizen tuh paham dunia giveaway itu isinya ini gitu. Jadi kalian nggak berharap, oh gua akan dapat cuma-cuma nih, cuma modal follow, cuma modal gini. Biar kalian itu nggak mikir kayak gitu. Itu doang sih, pengen membuat netizen tuh berpikir kritis, terus berpikir skeptis, dan juga jangan terlalu mengemis-ngemis gitu. Jika ada pro kan pasti ada kontra ya Bang ya. Ada juga yang nyebut bahwa Abang tuh iri. Ya, Tanggapannya gimana? saya iri. Mm-mm. Jujur saya nggak tertarik dengan dunia konten kreator, dengan dunia giveaway. Saya nggak tertarik. Kalau saya mau ngiri, saya lebih ngiri ke Densu, jadi Kobuzier, Bobon yang bermanfaat bagi banyak orang. Bagi saya konten-konten giveaway itu nggak ada manfaatnya. Jadi saya ngapain ngiri? Saya ngefans juga enggak. Kalau saya ngefans sama mereka ya, sama iri kan artinya saya ngefans kan, pengen kan. Pasti udah saya fallback lah si Tony, udah saya baik-baikin lah. Tapi saya sampai sekarang nggak sampai kayak gitu. Enggak saya kan ngiri. Mungkin ada pesan Bang untuk Tony ataupun Willy terakhir. Tony, Willy ya, kalian jangan diem aja sih bro. Banyak netizen yang mempertanyakan, banyak yang laporan juga tentang kejanggalan sistem kalian saat live, saat pemberian hadiah segala macam. Jangan diem lah, jelasin yang benar, jelasin yang proper, yang benar gitu. Jangan cuman menyangkal, jangan cuman membela diri atau diem doang tuh nggak menyelesaikan masalah. Jangan ikut-ikutan Timothy Ronald, bener lah. Mungkin kamu berdua ya mau ikut-ikutan Timothy gitu waktu zaman Jim bodoh itu, Jim bego tolol itu diam terus beritanya nguap. Kalian jangan ikut-ikutan. Kali ini susah soalnya ranahnya beda, bukan anak Jim doang, ini masyarakat, netizen gitu. Jadi lebih luas. Tolonglah ngomong kayak apa kayak keluar, jelasin gitu. Itu aja sih.